Halo, selamat datang. Sekarang kita lanjut troubleshooting CCNA Lab by Nixtrain part 2. Part 2 kita ke bagian atas, bagian sini. Oke, sampai situ. Untuk bagian 2 kita lanjut langsung ke R3, R2, R4 dan PC14. Oke, kita lanjut routing protokolnya terlebih dahulu. Oke, seperti biasa kita masuk ke global config, ganti hostname-nya seperti yang di topologi. Hostname R3. Salah, R3. Kemudian kita lihat network, alamat network yang directly connected. Show IP route connected. Oke, yang alamat connected ini kita masukkan ke router OSPF network 16.0.0.0 dengan wildcard masknya 0003 area 1. Kemudian ada 17.00003 area 1, kemudian 192.000.255. Oke, 16 sudah, 17.0 sudah, 30, wildcardnya 03 area 1. Kemudian net 192.168.10/24. Oke, kita passive interface default terlebih dahulu. Kemudian kita lihat interface-nya. Kita lakukan no passive interface terhadap interface yang terhubung dengan sesama router. Jadi kita no passive interface ke R4. R4 itu adalah interface serial 00. Kemudian interface fast ethernet 01. Fast ethernet 01. Kemudian cukup. Kemudian di sini ada 00, tapi 00 itu terhubung ke switch, jadi kita biarkan saja pasif. Lalu kemudian kita lanjut ke R4. Kita ke global config, change hostname, kemudian kita do show IP route connected. Cuma satu network di sini, kita langsung aja router OSPF 1. Mau passive interface default terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Kemudian kita no passive interface ke serial 000. Kita masukkan network 17.0.0.0 dengan wildcardnya 0003 area 1. Oke, sekarang kita ke R2, ke global config, kita change hostname. Kemudian untuk R2, alamat OSPF yang akan di advertise sementara, yang akan kita kirimkan sementara di OSPF itu hanya ini dulu. Yang untuk kesini itu kita nanti di part kelima. Jadi kita masuk ke router OSPF 1, kemudian net 16.000 area 1. Sama satu lagi yang ke sini. Dan net network 192.168.100.010 bung, sorry, 000255 area 1. Dan passive interface default show IP interface brief, kita no passive interface ke fast ethernet 10. Oke, sekarang setelah kita konfigurasi OSPF di bagian sini, nah sekarang kita diminta untuk menyeting atau mengkonfigurasi hot standby routing protocol. Hot standby routing protocol ini fungsinya
seperti backup route. Jadi misal di sini yang aktif, di sini standby. Jadi misal PC 14 butuh keluar, dia selalu lewat yang aktif. Ketika yang aktif down, maka yang standby akan berubah menjadi aktif. Kita langsung aja ke konfigurasinya. Di sini R3 itu terhubung, bentar kita lihat dulu. Show IP interface brief. Itu adalah interface fast Ethernet 00. Kita masuk ke interface fast Ethernet 00. Berhubung di sini semua interface sudah terkonfigurasi IP, kita langsung masuk ke standby. Di sini group number itu bebas dari 0, value 0 sampai 4095. Ini sekitar berapa bit itu, jadi 12 bit. Di sini masukin aja standby 10. Standby 10. Kemudian kita masukkan virtual IP. Virtual IP ini jadi di sini PC 14 itu sudah terkonfigurasi default gateway 11. 11 itu merupakan virtual IP dari HSRP group 10 ini. Jadi kita masukkan standby 10 IP 192.168.1.1, kemudian enter. Kemudian kita masukkan priority untuk HSRP yang secara default itu adalah 100. Semakin tinggi semakin digunakan, semakin dipercaya. Jadi kita di sini diminta aktif, kita masukkan standby 10 masih di grup 10, kemudian priority 110. Karena defaultnya 100, kita mau menjadikan router ini aktif, kita ganti priority-nya dari yang default 100 menjadi 110. Oke. Kemudian kita di sini bisa dilihat nih prosesnya. Pertama statusnya speak menjadi standby, sekarang menjadi aktif, dari standby menjadi aktif. Kita ke R2 di sini statusnya standby. Oke, kita bersihin dulu. Sip, kita masuk ke interface. Ntar kita lihat itu interface apa, so IP interface brief. Itu 13, ini 13 itu di interface fast Ethernet 70. Kita ke interface fast Ethernet 70, kemudian standby 10 harus satu grup, jadi karena tadi satu grup 10, di sini juga standby 10. Virtual IP-nya adalah 192.168.1.1. Jadi kita bisa lihat di sini di R2 ini interface-nya 1.3 dan R3 itu 1.2. 1.1 adalah virtual IP dari HSRP yang kita gunakan di grup 10. Standby 10 IP 192.168.1 dan exit. Kita langsung ke sini, kita lihat show standby brief. Nah, di sini kita lihat oke, tadi belum selesai proses HSRP-nya. Sekarang tadi masih standby unknown. Kita bisa cek lagi sekarang standby lokal, dan di R1 kita bandingin di R3 dan R2. Oke, kita kembali ke sini, kita show standby brief. Nah, di sini kita bisa lihat state-nya aktif. State-nya aktif, dan di sini state-nya standby. Kenapa begitu? Ya, karena di HSRP itu defaultnya 100. Yang priority lebih tinggi itu akan menjadi selalu aktif, dan yang lebih rendah menjadi standby. Di sini udah priority 110, state-nya aktif sebagaimana yang diminta oleh topologi. Aktif. Router standby-nya itu alamatnya 192.168.1.3, itu adalah interface ini. Virtual IP-nya 1.1, dan di sini aktifnya itu adalah 192.168.1.2, yang mana itu router R3, dan virtual IP-nya sama 1.1. Oke, kalau kita lihat sekarang, misalnya kita kirim paket
dari PC 14 ke R4. Kita filter ICMP terlebih dahulu biar lebih dikit yang ditampilkan. Kita lihat jalur paketnya, alur jalannya. Dia akan melewati R3 karena R3 adalah aktif. Oke, gimana kalau kita set di sini di interface fast ethernet 70 standby 10 dan priority 120, yang mana lebih tinggi dari R3. Nanti kita lihat, tunggu beberapa saat. Oke, balik dulu ke sini, kita fast forward, kita cek do show standby brief, state nya masih standby. Untuk merubah state nya kita perlu men-shutdown dulu interface di R3. Interface interface R3, interface fast ethernet 00, interface fast ethernet 00. Kita lihat dulu to show standby brief masih aktif, kita shutdown dan kita aktifkan kembali. Kita lihat do show standby brief, state nya listen, masih proses, masih listen. Speak, ini adalah step by stepnya. Pertama listen, kemudian speak, hingga nanti keluar final state nya, yaitu kita fast forward. Oke, sekarang state nya adalah standby, dan kita lihat di R2 state nya akan berubah menjadi aktif. Ini karena priority R2 itu lebih tinggi dari R3. Oke, sekarang kita lihat alur paketnya setelah kita membuat priority R2 lebih tinggi dari R3. Oke, menuju switch, kemudian di R3 paketnya di drop, kemudian dari R2 paketnya dikirimkan ke R3, kemudian ke R4. Nah, yang mana tadi pertama lewat R3, sekarang lewat R2, kemudian dikirim kembali melalui R3. Oke, sekarang kita kembalikan seperti semula, di mana R3 adalah aktif dan R2 adalah standby, sebagaimana yang diminta oleh topologi Nixtrain ini. Kita kembalikan standby 10 pada R2 dengan priority 100, dan kita shutdown, kemudian no shutdown, kemudian kita do show standby brief, state nya listen, kita fast forward biar lebih cepat. Dan sekarang R2 itu adalah state nya standby dan R3 adalah state nya aktif. Oke guys, sekian untuk part 2. Kita udah konfigurasi OSPF di bagian sini, di bagian R3, R2, dan R4, dan kita udah konfigurasi hot standby routing protocol pada R3 dan R2, di mana R3 dengan priority 110 agar menjadi aktif, sementara R2 dengan default priority-nya yaitu 100. Oke, semoga videonya bermanfaat dan terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu di part 3.